Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Ternak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 pertimbangan yang paling penting sebelum Anda memutuskan untuk menjalin kemitraan dalam peternakan ayam broiler. Jadi pada akhir video harapannya Anda sudah dapat memutuskan apakah akan menjalin kemitraan atau justru sebaliknya. Menjalankan usaha peternakan ayam broiler dengan kemitraan memang memberikan banyak keuntungan bagi seorang peternak. Dengan kemitraan, Anda tidak membutuhkan modal yang besar seperti pada peternakan mandiri. Jadi, dalam kemitraan, Anda hanya cukup berfokus pada peternakan dan pengelolaan saja. Selebihnya perusahaan inti sebagai mitra usaha Anda lah yang akan menanganinya. Namun sayangnya tidak semua perusahaan kemitraan dalam peternakan ayam broiler dapat memberikan keuntungan yang Anda impikan. Beberapa perusahaan yang kurang berintegritas bahkan bisa membuat Anda menderita kerugian. Nah, kira-kira apa saja yang perlu Anda pertimbangkan dengan cermat ketika memiliki kemitraan dalam peternakan ayam broiler? Berikut ini 5 pertimbangan yang paling penting sebelum Anda memutuskan untuk menjalin kemitraan. Hal pertama yang dapat Anda lakukan ketika berniat menjalin kerjasama atau kemitraan dalam peternakan ayam broiler adalah dengan membaca kontrak kerjasamanya dengan teliti. Kontrak kerjasama atau lembar persetujuan MOU berisi berbagai poin yang terdiri dari hak, kewajiban, resiko, dan juga konsekuensi. Dalam lembar kontrak ini, bacalah dengan perlahan, kemudian pahami dengan baik apa saja yang menjadi hak Anda sebagai peternak, apa saja yang menjadi hak perusahaan mitra Anda, serta apa saja resiko yang mungkin akan Anda tanggung selanjutnya. Jadi jangan ragu untuk meminta penjelasan yang lebih mendetail kepada perusahaan jika salah satu bagian kontrak meragukan Anda. Kontrak kemitraan yang baik adalah kontrak yang sama-sama memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, baik untuk perusahaan mitra maupun untuk Anda sebagai peternak. Perhatikan pula apa saja yang menjadi konsekuensi Anda jika salah satu kondisi yang terjadi dan rencana peternakan tidak berjalan sesuai rencana. Ketika Anda membaca kontrak kerjasama, intinya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dan Anda sebagai peternak sama-sama diuntungkan. Jika kemudian terjadi sebuah resiko di luar rencana, maka resiko itu sendiri sudah dapat Anda perhitungkan dan Anda siap untuk menghadapinya. Langkah kedua yang harus Anda pertimbangkan ketika memutuskan untuk membangun kemitraan dalam peternakan ayam broiler adalah dengan mensimulasikan potensi pendapatan yang akan Anda peroleh. Ini menjadi satu cara yang efektif untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang akan Anda peroleh nantinya pada saat panen. Langkah ini juga menjadi cara penting bagi Anda untuk melihat apakah dengan kemitraan tersebut memberi Anda cukup keuntungan atau justru kerugian. Dalam simulasi ini, Anda dapat membuat skenario keuntungan dengan misalnya menetapkan beberapa hasil panen yang akan Anda dapatkan. Jika kapasitas panen misalnya adalah 10.000, 20.000, atau 50.000 ekor, coba hitung berapa keuntungan yang akan Anda dapat peroleh setelah melewati tahap pembagian keuntungan dengan perusahaan mitra. Apakah keuntungan tersebut mampu mengcover semua biaya operasional yang sudah Anda keluarkan? Apakah keuntungan tersebut masih terlalu kecil atau justru merugikan Anda secara waktu dan tenaga? Dengan melakukan simulasi dan konsekuensi nilai-nilai dalam kontrak, Anda akan memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai gambaran kerjasama yang akan terjalin ke depannya. Gambaran yang utuh itulah kemudian yang dapat membantu Anda untuk memutuskan apakah akan menjalankan kemitraan atau tidak.
Cara ketiga yang bisa Anda gunakan juga dalam memilih kemitraan pada peternakan ayam broiler adalah dengan mengevaluasi bibit DOC dan sarana produksi peternakan yang digunakan oleh calon mitra usaha Anda. Pemilihan bibit ayam broiler dan pengadaan sapronak atau sarana produksi peternakan pada umumnya menjadi tanggung jawab perusahaan inti sebagai mitra. Nah, Anda dapat mengevaluasi bagian ini sebelum memutuskan untuk menjalin sebuah kerjasama kemitraan atau menolaknya. Pada pemilihan bibit ayam broiler, Anda dapat melihat apakah perusahaan sebagai mitra benar-benar hanya memilih bibit dengan kualitas yang terbaik. Apakah perusahaan inti juga memiliki misalnya sebuah standarisasi bibit DOC yang mereka gunakan untuk meningkatkan potensi produksi yang lebih baik. Di samping kualitas bibit DOC, Anda juga dapat mengevaluasi sapronak yang biasa digunakan oleh perusahaan inti. Apakah perusahaan calon mitra menggunakan sapronak dengan kualitas yang terbaik, ataukah mereka menggunakan standarisasi yang berbeda? Dengan mengevaluasi bibit dan sapronak yang digunakan, Anda akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai produktivitas yang dapat Anda hasilkan nantinya. Selain itu, penggunaan sapronak dengan kualitas terbaik dan DOC yang unggul juga dapat menjadi gambaran besarnya komitmen perusahaan calon mitra untuk mensupport Anda sebagai mitranya. Langkah yang keempat adalah dengan cara mereview mitra lain yang telah bergabung dengan perusahaan calon mitra Anda. Anda dapat mereview peternak-peternak dengan misalnya mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah peternak yang bermitra dengan perusahaan calon mitra Anda tersebut selalu untung dalam setiap panen mereka? Berapa persentase umum keuntungan yang bisa mereka peroleh? Apakah perusahaan inti calon mitra memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung proses produksi yang dilakukan oleh peternak? Apakah resiko yang paling fatal terkait kemitraan yang pernah dialami oleh peternak? Apakah perusahaan inti calon mitra memperlakukan peternak dengan baik, termasuk misalnya dalam hal transparansi penjualan, penggunaan biaya, dan lain sebagainya? Apakah peternak yang Anda review menganjurkan untuk bergabung dengan perusahaan calon mitra Anda? Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Anda juga akan lebih utuh memahami arah kemitraan yang akan Anda bangun. Perusahaan kemitraan yang memiliki reputasi baik di mata mitra-mitra mereka sebelumnya tentunya akan lebih menjanjikan untuk dijadikan sebagai mitra usaha Anda. Menjadi peternak yang cerdas adalah hal yang penting untuk Anda lakukan, baik karena Anda ingin menjalin kemitraan ataupun untuk beternak sendiri. Dalam memilih kemitraan, kecerdasan ini berarti kejelian dan ketelitian Anda untuk melihat segala bentuk konsekuensi dari kemitraan tersebut. Bagian ini juga menuntut Anda untuk lebih objektif guna menilai apakah kemitraan yang akan Anda sepakati tersebut akan memberikan Anda keuntungan atau justru kerugian. Kerugian dalam sebuah sistem usaha peternakan ayam broiler secara kemitraan tidak hanya dapat diartikan sebagai jumlah uang yang akan peroleh saja, namun Anda juga dapat memperhitungkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah Anda keluarkan. Sebagai peternak yang cerdas, Anda harus memastikan bahwa waktu yang Anda habiskan, tenaga, dan pikiran yang telah Anda optimalkan dapat memperoleh hasil yang seimbang dari kemitraan yang dibangun. Nah, itu adalah 5 poin penting yang dapat Anda gunakan sebagai cara memilih kemitraan yang tepat dalam peternakan ayam broiler. Secara ringkas, 5 poin tersebut dapat kita rangkum sebagai berikut, yaitu: yang pertama, baca kontrak kemitraan dengan teliti. Yang kedua, simulasikan pendapatan yang akan diperoleh. Yang ketiga, evaluasi kualitas bibit dan sapronak. Yang keempat, review peternak lain yang telah bergabung dengan perusahaan calon mitra Anda. Dan yang kelima, jadilah peternak yang cerdas. Untuk mendapatkan keuntungan yang penuh dari satu sistem kemitraan dalam peternakan ayam broiler, langkah pertama adalah dengan memastikan kerjasama yang Anda sepakati menguntungkan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, mengerti cara memilih calon mitra yang paling ideal adalah langkah yang bijaksana untuk Anda lakukan.